Oke, kali ini siapa yang doa Romo enaknya? Ini nama terus apa ya? Ini ya. Atau coba Tri? Emang boleh ya? Boleh. Ini kan bukan ibadah resmi. Cuma sekolah minggu aja. Sambil belajar doa-doanya sekalian mungkin. Ya, ya, ya. Oke, ini nanti cuma dibaca ya. Cuma dibaca untuk yang U ini untuk yang umat, dan P ini untuk presbiter atau untuk romonya. Jadi nanti kamu cuma baca ini aja, yang U. Yang Oke, U ya. silahkan dicoba. Ya, Bapak Presbiter, sampai kalian berkat. Ya, romonya nge-lag nih. Oke. Kita tunggu aja. Silahkan menyampaikan berkat, Romo. Kiranya Sang Tritunggal Kudus memberkati semua. Ya, Raja Surgawi penghibur dan roh kebenarannya hadir di segala tempat serta pemenuh segala sesuatu, harta simpanan segala yang baik serta sang pemberi hidup. Datanglah tinggal dalam kami serta bersihkanlah kami dari segala kedisian dan selamatkanlah jiwa kami. Ya, yang maha baik. Amin. Baik. Oke, kita lanjutkan kidungannya ya. Seperti biasa, kita akan kidungkan dulu Yunaninya. Kemudian setelah itu irama yang ada di liturgi, baru irama yang sesuai dengan Yunaninya. Kalian boleh mencoba di rumah masing-masing. Tidak perlu sound-nya di unmute supaya nanti nggak terjadi crash suara gitu ya. Karena kan setiap kamera ini pasti ada delay, ada keterlambatan dalam penerimaannya nanti. Oke, Kak Yona akan pimpin. Kita coba 3, 2, 1. Acciones dinosalitos, Makaris insetin theotokon, Tinai makariston ke panamomiton, ke mitera tu teu imon. Tintimio teranton kerubim, que endoxoteran, asikritos ton serafim, sinna diaptoros teon lokon tekusan, tinondos theotokon, semegalinomen. Oke, kita coba irama liturgi. Sungguhlah patut dan benar memberkatimu ya Sang Theotokos, yang selalu terberkati dan sangat termurni serta bunda dari Allah kita. Lebih terhormat dari kerubim, tak terpanding lebih mulianya dari para serafim, yang tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh kaulah Sang Theotokos, engkau ku junjung tinggi. Itu adalah irama yang kita gunakan dalam liturgi. Kemudian irama yang sesuai Yunaninya. Sungguhlah patut dan benar
Memberkatimu ya Sang Theotokos, yang selalu terberkati dan sangat termurni, serta Bunda dari Allah kita, lebih terhormat dari kerubin dan tak terpanding, lebih mulianya dari serafim, yang tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh kaulah Sang Theotokos, Engkau ku junjung tinggi. Ya, itu lagunya. Nanti kalian bisa pelajari dari rekamannya. Untuk lagunya yang sesuai dengan Yunaninya, para di sini Kak Yona lompatin karena nggak supaya menyesuaikan sama nada. Terus para ini sebetulnya juga nggak perlu sih, karena serafim ini ada imbuhan im di belakang ini sudah bermakna jamak sebetulnya. Jadi para ini kalau nggak pakai pun nggak masalah. Gitu. Sama dengan kerubim. Kerubim di sini im, di sini imbuhannya jamak artinya. Oke, kita kembali ke mengenal bahasa Yunani. Kemarin lupa nggak diterjemahin, cuma dibaca doang. Ini sama yang 2 minggu lalu ya. Jadi di sini kalau kita baca ini N, E, N, seperti V ini N ya. Kemudian ini A, Rho berarti R. Ini KH. Sorry ini tulisannya agak jelek soalnya pakai mouse. Ini E tapi E-nya dibaca I. NRV. Kemudian ini juga sama E tapi dibaca I. N, O di sini sendirian maka kita bacanya Ho. Kata sandang ini. Kemudian logos. Ya. Ini 2 minggu lalu sudah kita bahas NRH, NHO, logos. N di sini pada ini arhi itu mulanya, semula, yang pertama, awalnya, atau bisa juga yang utama, tergantung dengan konteks. Ini in, pada mulanya in ini adalah ya, adalah. Ho ini kata sandang the kalau dalam bahasa Inggris, kayak sang gitu ya. Sang sabda, logos, sabda. Kemudian ini K, tapi bacanya K ya. Terjemahnya Kai. Ini alfa, ini iota. Tapi nanti pembacaannya adalah K. Ini Ho, logos. Kemudian in, prostonteon. In, ini P, berarti P. Rho, berarti R. Pros, ton. Ini TH. TH besar ya. Teon. Oke. K di sini artinya adalah dan. Ini banyak ditemui dalam naskah-naskah Perjanjian Baru. K ini paling sering ditemui. K dan artinya. Dan hologos berarti sang sabda itu in adalah pros bersama-sama, bersama, with. Ton ini kata sandang dari theon ini. Jadi the kayak sang theon berarti Allah. Allah tapi di sini dia memakai on berarti artinya kalau ada on itu merujuk kepada objek. Kayak kalau di bahasa Indonesia SPOK gitu ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kalau nanti ada os seperti logos ini, logos di sini dia merujuk kepada subjek.
Ini subjeknya, subjek. Kemudian on di sini dia akan merujuk kepada objeknya yang dikenai, gitu. Jadi ini Kak Yona ambil dari Yohanes 1 ayat 1, tapi masih belum keseluruhan ayat, tapi masih separuh aja. Enarchi in ho logos. Pada mulanya, pada awalnya adalah Sang Sabda atau Sang Firman. Dan Sang Firman, ho logos, in pros, adalah bersama Tonteon, dengan Allah. Gitu ya. Bersama dengan Allah. Bersama dengan itu berarti pros ini. Ya, kita akan coba. Oke, Tri boleh mulai dari pembacaannya dulu. Enarchi in ho logos. Hati-hati yang E tapi ada tanda atas ini bacanya I ya. Ini K bacanya. I itu bacanya E. Coba, kalau nggak pernah dicoba nanti susah. Harus latihan bahasa itu harus dicoba. Iya, iya. Nah, dicoba sekarang ya? Iya, masa minggu depan. Oh ya. Enarchi N itu in enarchi in hologos. Oke. Keologos in pros tonteon. Iya, kayak gitu. Terus kita coba Kesia sama Christian sekalian gantian. Enarchi in hologos. Oke. Kei hologos in pros tonteon. Iya, Chris. Enarchi in hologos. Kei hologos in pros tonteon. Woi, kok lancar. Ina, bisa? Enarchi in Yang depan ini hologos. N ya. Yang depan ini bukan in tapi N. Enarchi in hologos. Kei Ya. hologos in pros tonteon. Prostonteon. Oke. Yang pakai diakon Adrian ini siapa? Efraim kah? Senia. Oh, Senia. Ya, dicoba yuk. Enarchi in hologos, ke hologos in pros tonteon. Ya, good. Terima kasih. Sudah semua ya? Ya, artinya tadi Kak Yona ulangi, pada, N ini pada, archi yang utama, yang pertama, awalnya, itu tergantung dengan konteks. Archimandrit berarti adalah pagar yang utama, kayak gitu ya. In hologos, pada mulanya adalah Sang Firman atau Sang Sabda. Oke, dan Sang Sabda adalah bersama Allah. Theon ini Allah. Aslinya katanya theos ya, theos pakai S, tapi di sini karena dia menjadi objek maka menjadinya theon. Aslinya theos kalau subjek. Oke. S. Oke, kita lanjutkan aja. Untuk evaluasi sekolah minggu yang minggu lalu, ini nomor 1 Kak Yona bacakan. Mengapa pada ikon kelahiran Kristus, Sang Theotokos digambarkan memandang sebuah pohon? Jadi menoleh gitu ya, memandang sebuah pohon kecil di sampingnya. Yang A, pohon itu adalah melambangkan pohon kehidupan kekal di Taman Eden. B, pohon itu adalah melambangkan pohon pengetahuan di Taman Eden. C, pohon itu adalah melambangkan pohon tunggul Isai. D, pohon itu adalah melambangkan umat beriman harus bertumbuh dan berbuah sehingga kapak tidak menebang keselamatan mereka. Jawaban yang paling tepat adalah kira-kira yang mana? A, B, C? Ada yang tahu? Boleh langsung menjawab kalau tahu. Ya, jawabannya adalah C. Yang ini. Oke.
Hati-hati ya. Ini karena kemarin bersesuaian dengan nubuat ya, nubuat dalam kitab suci. Yang kedua, apakah semua yang digambarkan dalam ikon kelahiran Kristus itu semuanya tercantum dalam kitab suci? Yang A, iya, semuanya tercatat dalam Injil kanonik. Yang B, iya, semua tercatat dalam nubuat para nabi. Yang C, tidak, ada beberapa yang diambil dari dongeng Yudaisme. Yang D, tidak, ada beberapa yang diambil dari tradisi rasuli lisan. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 2 ini adalah D. iya, D ya. Karena ada waktu kelahiran itu, ada Santa Salome itu tidak tercatat dalam kitab suci ya, tapi ada di dalam tradisi rasuli lisan yang kebetulan selaras dengan proto-evangelium Yakobus. Kita lanjutkan. Mengapa dalam ikon Epifani atau dalam ikon Teofani pembaptisan Kristus ya, Kristus digambarkan dalam keadaan yang hampir telanjang. Yang A, sebab Kristus adalah Adam yang kedua. Yang B, sebab Kristus adalah keturunan Adam. Yang C, sebab keadaan Kristus seperti bayi yang tanpa dosa. Yang D, sebab keadaan Kristus seperti menyatakan keterbukaan Allah pada manusia. Jawaban yang paling benar adalah D. D. jawabannya harusnya A. Kristus adalah Adam yang kedua. Ciptaan yang baru. Bukan keterbukaan Allah pada manusia. Juga bukan keadaan Kristus seperti bayi yang tanpa dosa. Karena bayi itu, meskipun dia tanpa dosa aktual atau tanpa dosa lahiriah yang dia lakukan, dia masih memiliki yang namanya dosa keturunan atau dosa nenek moyang. Atau dalam bahasa ortodok ancestral sin, bahasa Inggrisnya. Ya, ini agak berbeda dengan original sin atau dosa turunan dalam konsep yang dianut Katolik Roma ya. Tapi tidak akan kita bahas hari ini, cuma ini berbeda. Nomor 4. Apakah peristiwa berbaliknya air sungai Yordan pada saat Epifani tercatat dalam nubuat kitab suci? Yang A, iya, ada dalam Injil kanonik. Yang B, iya, ada dalam Perjanjian Lama. Yang C, tidak. Hal ini diutarakan dalam pendapat Bapak Gereja. Yang D, tidak. Hal ini merupakan bagian dari tradisi rasuli lisan. Jawaban yang paling tepat adalah hampir mirip-mirip ya. Jawabannya harus hati-hati. B. Iya, B. Ada di Mazmur ya. Karena di sini yang ditanyakan adalah nubuatnya. Nubuatnya ada, tapi peristiwanya, peristiwa berbaliknya itu mungkin tidak tercatat dalam Injil ketika Kristus dibaptiskan ya. Kalau peristiwanya itu tercatatnya dalam tradisi rasuli lisan, tapi nubuatannya itu ada di dalam Perjanjian Lama. Oke, itu adalah evaluasi sekolah minggu kali ini. Kemudian kita akan melanjutkan pada teologi ikon, yaitu ikon kehadiran Kristus di bait suci. Ini akan kita peringati bulan Februari ya, Romo. Presentation of Christ di bait suci. Nah, kisah penyerahan Kristus di bait suci ini ada tercatat pada Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Yona akan bantu bacakan karena ini panjang. Atau maybe bergantian ya. Kita buka sama-sama deh Lukas 2. Sudah ketemu? Ayat 21 sampai yang ke-40. Kita akan kita akan baca bergantian. Maybe biar nggak rumit, Kak Yona 5 ayat. Berarti Kak Yona nanti ayat 21 sampai ayat 25. Terus kemudian nanti 26 sampai 30-nya mungkin Tri.
31 sampai 35, nanti Xenia mungkin. Kemudian 36 sampai 40-nya nanti sorry. Mana kursornya? Ina ya. Kak Yona bacakan dulu 21 sampai 25. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Sebab ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Silahkan dilanjutkan, Tri. 26 sampai ke Dan yang kepadanya 30. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Oke, 31 sampai 35. Segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Oke, 26 sampai 40. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah padanya. Oke, itu adalah latar belakang dari kisah di ikon ini ya. Nah, pada ikon ini digambarkan Kristus itu diserahkan bukan dalam kondisi yang tidak berdaya. Jadi kalau bayi itu kan biasanya kalau digendong tidurnya gini ya. Tapi itu agak berdiri gini. Nah, pada ikon-ikon yang lain dia justru tegak berdiri begitu dan posisi tangannya adalah posisi memberkati. Nah, gitu ya. Jadi di sini ini cuma simbol-simbolnya ya. Ya, kita nggak tahu kejadian aslinya seperti apa. Cuma yang di dalam ikon ini kan adalah simbolis teologis yang terkandung di dalamnya. Oke, kemudian yang memegang Kristus di sini, ini orang tua ini, itu adalah Santo Simeon, salah satu penulis Septuaginta yang telah berusia sangat lanjut. Kalau Septuaginta itu kira-kira dibuatnya sekitar 200 tahun sebelum Masehi. Nah, ini penyerahan Kristus kan berarti setelah Masehi ya. Jadi
setelah tahun 1. Berarti ini umurnya kemungkinan Simeon ini 200 lebih kemungkinan. Jadi secara mujizat dia memang dibimbing oleh Roh Kudus dalam penerjemahan kitab suci. Karena waktu itu dia hampir menerjemahkan nubuat dalam kitab suci, yaitu dalam kitab Yesaya. Kak Yona lupa pasal dan ayatnya. Cuma di dalam ayat itu menyatakan bahwa Mesias itu akan lahir dari seorang perawan gitu. Tetapi kata perawan itu di dalam bahasa Ibrani itu bisa bermakna seorang perawan, benar-benar seorang perawan yang pertama. Yang kedua bisa bermakna seorang perempuan muda, nggak harus perawan, jadi perempuan muda. Nah gitu. Waktu itu Santo Simeon ini agak bingung gitu ya, terjemahkannya ini dalam bahasa Yunani harus diterjemahkan apa, perawan ataukah orang perempuan muda, karena dalam bahasa Yunani mengenal perbedaan itu antara perawan dan juga perempuan muda gitu. Tetapi dia mungkin berpikir kalau misalkan perawan, apakah mungkin gitu loh, kalau Mesias itu lahir dari seorang perawan, berarti seperti apa ini bentuknya gitu. Mungkin secara logika dia lebih berpikir bahwa oh ini mungkin perempuan muda saja gitu yang nantinya akan menikah gitu dan akhirnya akan memiliki anak yaitu seorang Mesias. Nah, tetapi waktu itu malaikat datang dan memberikan wahyu bahwa pada ayat itu harus diterjemahkan sebagai seorang perawan. Karena ya itu adalah nubuatan bahwa Sang Mesias itu lahir secara mujizat dari seorang perawan seperti itu. Dan akhirnya Santo Simeon ini mendapat janji dari malaikat itu bahwa dia tidak akan wafat sebelum dia melihat sendiri Sang Mesias itu. Karena itu umurnya bisa panjang sampai 200 lebih. Itu adalah ceritanya mengenai Santo Simeon sekilas ya. Kemudian di sini ada Santa Hana yang merupakan nabiah. Nabiah ada imbuhan akhiran ini berarti dia nabi perempuan ya. Kalau di dalam Lukas itu juga ditulisnya nabi perempuan gitu, tapi nggak masalah, itu sama aja. Nabiah itu yang ini. Kenapa kita bisa tahu yang ini? Karena ada simbol scroll atau simbol gulungan kitab yang dia bawa. Ini adalah simbol kenabian. Jadi simbol scroll atau simbol gulungan kitab yang dibawa itu adalah simbol kenabian atau penyingkapan. Ini biasanya dibawa oleh para nabi di Perjanjian Lama dan juga para rasul. Seperti itu. Ya, sebentar lagi waktunya habis, tinggal 10 menit. Kita akan lanjutkan nanti ke sesi 2 setelah ini habis. Masih ada 10 menit. Oke. Kemudian di sini ada Santo Yusuf atau ayah dari Tuhan Yesus di sini membawa 2 merpati. Ini ya, kecil banget nih gambarnya. Membawa 2 merpati sesuai dengan perintah dalam hukum Taurat dalam Imamat 12 ayat 8. Imamat 12 ayat yang ke-8, Kak Yona bacakan. Ini tentang ini ya, pentahiran sesudah melahirkan anak. Ini bagi Sang Theotokos juga dilakukan penyerahan anak juga. Nah, ini Kak Yona baca pada ayat ke-7-nya dulu. Imam itu harus mempersembahkan ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, harusnya korbannya itu bisa korban seekor domba yang berumur setahun sebagai korban bakaran. Tetapi pada ayat 8 itu dikatakan, tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Dan seekor sebagai korban bakaran, yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa.
Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah dia. Di sini kita bisa ketahui Santo Yusuf di situ membawa 2 ekor burung merpati ya. Berarti di sini menyatakan bahwa Kristus itu hidup dalam latar belakang keluarga yang sederhana. Ya, bukan keluarga yang kaya raya yang mampu menyediakan seekor kambing atau domba gitu. Jadi dari ikon ini kita juga belajar bahwa memang benar bahwa keluarganya Tuhan Yesus itu memang keluarga sederhana. Jadi nanti kalau misalkan suatu saat ada timbul suatu ajaran yang berbeda, menyatakan mungkin keluarganya Kristus itu diberkati, gini-gini, dihubungkan dengan teologi kemakmuran atau sebagainya, kita bisa tahu dari pengajaran ikon ini bahwa itu tidak benar, gitu ya. Oke. Selanjutnya, latar belakang Kristus di sini justru bukan seperti sinagoga ataupun bait suci Yudaisme, tapi lebih mirip pada sanctuary gereja atau ruang maha kudus gereja. Ini bentuk-bentuk siborum kalau di dalam tradisi Bizantium itu diletakkan di ruang maha kudus biasanya. Ini altarnya, ini pintu royal door atau pintu yang tengah itu di dalam gereja. Kadangkala pada beberapa ikon justru di mejanya sini diletakkan seperti kitab Injil. Ya, gitu. Nah, mengapa demikian? Jika pada peristiwa Epifani atau pada peristiwa Teofani itu Kristus dilambangkan menyucikan air dan seluruh alam, ya benda-benda materi ya. Tetapi pada peristiwa ini Kristus lebih dilambangkan bukan untuk menyucikan itu, tapi untuk menyucikan umat manusianya dan segenap tata cara Yudaisme yang disucikan menjadi tata cara ibadah Kristen. Gitu. Makanya ini harusnya kan background-nya di sini background lebih kepada sinagoga gitu ya, alat-alat yang ada di sinagoga. Tapi anehnya di sini menampilkan bentuk yang ada di ruang Maha Kudus, termasuk ini spesial banget kan, pintunya royal door ini sudah ada salib juga kan, seperti itu. Ini adalah yang termuat dalam ikon ini. Jadi alih-alih daripada Kristus disucikan di sini atau Kristus yang dikuduskan, di sini justru Kristus yang menyucikan dan menguduskan apa yang ada di dalam perjanjian lama. Ya, nubuatan para nabi yang dilambangkan oleh Santa Ana, kemudian tata cara perjanjian lama yang dilambangkan oleh pemberian 2 burung tekukur ini, dan kemudian sinagoganya sendiri dilambangkan dengan ruang maha kudus dari gereja. Kayak gitu ya. Jadi di sini menegaskan bahwa Kristus itu adalah jalan menuju wujud nyata dari perjanjian lama. Perjanjian lama itu adalah bayangannya dan Kristus itu adalah wujudnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah teologi ikon tentang anunsiasi atau pemberitahuan malaikat Gabriel kepada Sang Theotokos Maria. Ini nanti jatuh pada bulan mungkin Maret jatuhnya. Jadi ini sudah Kak Yona urutkan. Jadi yang kemarin kita sudah mempelajari tentang ikon kelahiran, kemudian ikon Epifani, dan nanti di sini sebelum ikon anunsiasi atau pemberitaan malaikat Gabriel, kita akan lebih dulu merayakan tentang yang tadi, tentang kehadiran Kristus di bait Allah. Oke, di sini peristiwa ini tercatat dalam kitab suci, yaitu pada Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Sosok di kiri ini adalah malaikat agung Gabriel ya. Ada tulisannya di sini malaikat agung Gabriel yang bergegas karena di sini kakinya itu cukup lebar, ini kayak orang mau lari gitu ya. Yang bergegas memberitakan berita sukacita kepada Sang Theotokos. Dia membawa tongkat, ini tongkatnya, dibawa pakai tangan kiri ini,
Ini merupakan penanda bahwa ia adalah penyampai pesan, messenger, gitu ya. Dan tangan yang berikutnya itu dalam posisi memberkati. Ini posisinya memberkati Sang Theotokos. Tuh. Nah, nanti akan kita baca pada sesi keduanya, karena ini tinggal 2 menit. Untuk Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Mungkin kalian bisa siapkan dulu. Nanti tinggal kita baca. Atau sekarang mungkin bisa. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Kak Yona bacakan yang 26 sampai 30 dulu. Peristiwa yang tercatat dalam kitab suci ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Oke. Kemudian 31 sampai 34, Kesia mungkin udah nemu? Sudah. Ya, Sesungguhnya silakan. engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Oke. Maria kepada malaikat itu. Iya. Terus? Lanjut, Kak. 34 kan? Kata Ya. Maria kepada malaikat itu. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, jawab Oke. malaikat itu kepadanya. Oke, sampai situ dulu. Oke, ini kurang dari 1 menit. Kita akan lanjutkan pada sesi 2-nya. Nanti tunggu di WA ya. Oke, ini tak stop dulu share-nya. Pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, itu adalah latar belakang ceritanya dari ikon ini ya. Jadi tentang penyampaian kabar kepada Sang Theotokos Maria dari Malaikat Agung Gabriel, menyampai pesan. Oke. Next, pada sebelah kanan di sini Sang Theotokos digambarkan duduk pada kursi yang lebih tinggi. Posisinya digambarkan lebih tinggi dari malaikat. Ini menyampaikan makna bahwa Sang Theotokos itu sesuai dengan kidungan yang kita kidungkan di dalam gereja. Lebih terhormat dari kerubim dan tak terbanding lebih mulianya dari serafim yang telah melahirkan Allah Sang Sabda. Nah, ini. Jadi bukan berarti ini duduk tidak ada alasannya ya, tapi ada alasan makna teologis di balik ikon-ikon ini, gitu. Posisi yang lebih tinggi, duduk. Kemudian tradisi rasuli juga menyatakan bahwa pekerjaan Sang Theotokos waktu itu adalah pemintal tirai bait suci. Pemintal tirai bait suci, ya sebagaimana kita ketahui kemarin ya, bahwa bait suci itu memiliki 4 warna kan. 4 warna pertama dari kain lenan, berarti warnanya putih kan dasarnya, kain lenan. Kemudian ada kain kirmisi, berarti merah. Kemudian ada kain ungu dan kain biru tua kalau nggak salah ya kemarin. Yang ada gambar kerupnya itu. Nah ini di sini ada di tangannya ini, hampir nggak kelihatan karena jubahnya Theotokos itu merah. Tapi di sini dia bawa benang merah ya, ini benangnya menjuntai ke sini. Nah, ini menceritakan tentang pekerjaan Sang Theotokos menurut tradisi rasuli, lisan tentunya, yang kebetulan juga nanti dituliskan
Nah, itu Theotokos bekerja sebagai pemintal tirai bait suci. Karena Sang Theotokos ini, menurut ceritanya, itu dititipkan ke bait suci sejak dari kecilnya. Dari kecilnya dititipkan ke bait suci. Kemudian setelah beranjak dewasa, baru dititipkan kepada Santo Yusuf. Kenapa dititipkan ke Santo Yusuf? Karena sudah akil balik. Dalam bait suci itu tidak boleh ada perempuan yang akil balik untuk melayani di sana. Tinggal tetap di bait sucinya itu nggak boleh, karena ada aturan bahwa ketika dia datang bulan itu menyebabkan najis gitu. Nah, bait suci kan nggak boleh ada seperti itu. Makanya waktu itu dipilihlah dari suku Israel untuk melindungi Sang Theotokos Maria ini. Maka yang terpilih waktu itu adalah Santo Yusuf yang sudah berusia 80 sekian. Itu ya, mendekati 90. Tuh. Kemudian bagian atas ikon di sini ada gambaran sorgawi yang menyorot kepada Sang Theotokos, gambaran bahwa Sang Roh Kudus itu turun atasnya. Ini ada kecilnya, ada merpati ya. Kemudian ini ya ini cahaya sorgawi gitu. Kuasa sorgawi. Ini ada simbolnya Roh Kudus di sini kecil. Itu termuat dalam Lukas 1 ayat 35 yang sudah kita baca tadi. Tentang ketika Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Tadi tentang kelahiran Mesias ya. Kemudian jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Itu. Di sini kelihatan banget ada 3 bintang ya di Theotokosnya. Berarti ini menunjukkan keperawanan Sang Theotokos sebelum, saat, dan sesudah melahirkan Sang Kristus. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tentang ikon para martir. Ini ikon secara beda. Kalau tadi kita bahas tentang pesta gereja, ikon pesta gereja. Nah, yang terakhir ini Kak Yona biasanya sisipkan ikon yang berbeda, yaitu ikon-ikon biasa. Bukan tentang pesta gereja, tapi ikon-ikon para kudus atau simbol-simbol yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang ciri-ciri ikon martir. Ciri-ciri ikon martir itu adalah santo santanya atau jana sucinya itu membawa salib. Nah, ini kayak gini. Ini membawa salib. Ini ada salibnya, hampir nggak kelihatan. Dan di sini ini juga ada miring ini ya. Para martir ini umumnya digambarkan dengan membawa salib yang merupakan simbol pengorbanan Kristus yang telah diteladaninya. Nah, kemudian di sini yang istimewa adalah warna putih pada kerudung. Ini menunjukkan biasanya kesucian perawan. Jadi kalau yang masih pakai kerudung seperti ini, warna putih, biasanya dia menunjukkan itu ciri khas perawan. Itu beda dengan yang ini. Ini adalah ikon dari Santa Sofia dan ketiga putrinya, Santa Piste atau Iman, tapi kita bacanya di situ E-nya ada tanda strip atas, berarti kita bacanya Pisti. Kemudian Santa Elpida dan Santa Agapi. Ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini iman, pengharapan, dan kasih. Kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat. Nah, semua ini dia menjadi martir pada masa pemerintahan Kaisar Hadrian, yaitu pada tahun ini. Jadi awal-awal ya, awal-awal gereja ada Santa Sofia, kemudian ada 3 orang putrinya. Nah, tentunya Santa Sofia ini tidak digambarkan kerudungnya putih ya, karena bukan perawan, punya anak kan. Kalau punya anak ya otomatis dia bukan perawan, kecuali Sang Theotokos gitu ya. Kemudian perlu di garis bawah bahwa tidak semua itu selalu ditampilkan. Jadi seperti misalnya salib ya. Salib di sini kan merupakan lambang dari ikon martir. Tapi tidak semua martir itu membawa salib. Contohnya,
Contohnya adalah protodiakon Stefanus, martir pertama. Martir pertama pun dalam ikonnya justru tidak membawa salib. Kenapa? Karena beliau lebih ditonjolkan adalah sebagai seorang diakon pertamanya, protodiakon. Berarti gambaran di ikon itu dia lebih menunjukkan kepada apa yang utama dari dirinya. Maka di situ digambarkan tidak membawa salib meskipun dia seorang martir. Sama juga dengan para rasul. Para rasul, hampir semua para rasul, kecuali Rasul Yohanes, itu mengalami martir. Tetapi dalam ikonnya, para rasul itu dia tidak membawa salib kebanyakan. Justru membawanya biasanya gulungan kertas, itu tadi, gulungan perkamen, yang merupakan simbol bahwa dia adalah menerima wahyu ilahi. Seperti itu. Untuk Petrus pun sama, nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya ya, pada simbol-simbol ikon ini. Oke, sampai situ aja. Kira-kira ada pertanyaan tentang seputar ikon ini? Kita masih ada waktu 11 menit untuk pertanyaan. Ada yang ditanyakan? Ya. Atau mungkin Romo ada yang ditambahkan? Sebentar. Ya. Jadi terima kasih untuk Kak Yona. Kalian nanti bisa catat ikon-ikon yang pernah diterangkan. Halo? Iya, Romo. Dengarkah? Dengar. Karena putus-putus di sini. Ya, jadi kalian boleh daftarkan atau mungkin sudah kalian lihat di share dari Kak Yona di grup. Tapi itu akan menambah pengetahuan kalian mengenai ikon. Jadi di gereja kita banyak sekali ikon. Sehingga nanti kalian mungkin tidak bisa semuanya yang akan nanti diterangkan, tetapi ketika kalian melihat satu bentuk ikon baru, kalian bisa meraba atau mengira-ngira itu ikon apa, sehingga dikatakan kalian bisa membaca ikon. Kalau Bunda Maria selalu digambarkan hal yang sama, mungkin dalam satu bentuk peristiwa ikon yang digambarkan dalam yang lain, tetapi karakter warna itu tetap sama, baik juga ikon yang disampaikan. Ya, sementara itu mungkin ada yang menambahkan yang lain. Di sini ada Ibu Aksiarsi mungkin mau menambahkan sedikit. Oh, tadi ada ya? Iya. Enggak ada. Enggak, belum masuk untuk yang sesi kedua, Romo. Iya. Bentar, saya lihat di partisipan. Iya, belum masuk. Romo menyapa aja. Itu tadi Lois minta PPT itu apa? Ini PowerPoint-nya. Oh, baik. Pak, terima kasih untuk kehadirannya. Kalau untuk PowerPoint, nanti kan ini Kak Yona bikin bentuk artikelnya gitu ya. Jadi artikel untuk sekolah minggu, mungkin dari situ aja. Dari artikelnya aja. Daripada PPT-nya. Kalau PPT kan mungkin cuma poin-poin aja. Kalau nanti pengen tahu lebih jelasnya secara utuh ya bisa ngulang lihat dari YouTube-nya. Terus kemudian untuk pembahasan ikonnya nanti
Kak Yona akan fokus pada 12 pesta perayaan gereja dulu, serta mungkin ya seperti yang Romo bilang tadi, kisi-kisinya gitu ya. Kayak tadi kita tentang martir. Martir itu biasanya buat salib, seperti itu. Dia akan kita bahas satu-satu karena terlalu banyak. Nanti bisa 5 tahun nggak selesai. Ya, itu dari saya gitu. Ina, selamat datang di Jawa Timur, di Surabaya. Terima kasih. Oke. Ina nanti baca penutup ya. Apa Mana? Putus-putus. Romo putus-putus Astri, sambungannya. gimana? Apa bisa? Ya, terputus kayaknya. Oke, kira-kira ada lagi yang ditanyakan seputar Halo? ini? Ya, Romo. Baru putus Romo kayaknya. Sudah? Sudah. Sudah. Putus lagi Romo. Terus kemudian ini Kak Yona pembahasan ikonnya sesuai dengan urutannya ya. Jadi bukan sesuai dengan urutan peristiwa di dalam kitab suci, tapi sesuai urutan di mana kita akan merayakan yang mana dulu gitu. Jadi kalau urutan kan harusnya pemberitahuan malaikat Gabriel dulu, Ya. baru Natal gitu ya. Tapi Ini sudah jelas. Iya Romo. Macet lagi. Ya, sesuai dengan yang terlebih dulu akan kita lalui. Maka ini yang Kak Yona bahas adalah pesta gereja pada bulan Februari dan Maret. Akan segera kita alami. Yang kemarin untung pas Natal sama Epifani. Jadi nggak terlalu lama. Bagi yang belum sempat mengikuti bagian-bagian Sunday School yang mulai bagian 1 sampai bagian 4 itu sudah ada di YouTube. Nanti bisa coba dilihat lagi kalau misalkan ingin mengikuti dari awal supaya tahu bentuk-bentuknya ketika awal itu seperti apa. Oke, ini tinggal 4 menit. Harusnya udah mulai kita tutup. Tapi di sini Romo belum masuk. Kita tunggu Romo aja. Kak Yona WA ke Romo dulu. Ini adalah doa penutup bagi yang belum tahu ya. Yang belum tahu dalam gereja ortodok biasanya doa penutup seperti ini bentuknya. Ini
sebetulnya adalah sebuah kidungan ya. Sungguhlah patuh dan benar memberkatimu ya Sang Theotokos, yang selalu terberkati dan sangat termurni, serta Bunda dari Allah kita. Lebih terhormat dari kerubim, tak terbanding lebih mulianya dari para serafim, yang tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh kaulah Sang Theotokos, engkau kujunjung tinggi. Kemudian di sini presbiter melakukan pembubaran atau pemberkatan. Seperti itu. Nah, tanda plus di sini biasanya kita melakukan tanda salib ya. Jadi waktu nama Sang Theotokos itu disebut, kita tanda salib. Kemudian waktu diberkati kita tidak perlu tanda salib, cuma cukup membungkuk aja. Menerima berkat itu maksudnya gitu. Karena tanda salib itu artinya kan memberkati diri sendiri juga. Gitu. Nah, kalau kita diberkati oleh Romo, terus kita memberkati diri sendiri juga, itu kelihatannya kita ngelangkain ini hierarkinya Romo gitu. Jadi cukup menunduk aja kalau diberkati Romo. Bukan membuat tanda salib. Romo masih terkendala. Ini saya WA terkendala Mas Ian. Kita tunggu sebentar lagi. Mungkin ada yang ditanyakan, boleh sambil kita menunggu Romo menutup. Ya, ini Romo baru masuk. Oke, Romo. Ya, apa kita tutup aja ya, Romo? Ya. Oke, karena sudah jam 7. Mana ada pertanyaan tadi? Enggak ada. Malu-malu semua, Romo. Itu si Mas Carolus itu dari tadi angkat tangan terus dia lihat. Saya lihat. Mas Carolus. Oh iya. Ada tanya, nggak dengar. Sebenarnya mau bertanya dari sebenarnya itu. Iya, silakan. Kalau itu kan ada Bunda Yesus Kristus sama Bunda Maria ketika pas di palungan itu. Nah, yang saya tanyakan apakah para gembala-gembala yang sebagai saksi matanya Yesus Kristus lahir di Bethlehem itu, Romo. Jadi gambarannya para gembala itu. Jadi kan coba ada maksudnya gimana? Juga. Ini tentang ikon ya berarti? Ikon. Oke, ikon tentang Natal. Ya, tentang Natal. Ada gambar Sang Theotokos. Kemudian ya, para gembala. Oke, ada itu para gembala. Apakah itu juga digambarkan dengan misalnya pakai halo dan sebagainya itu? Kalau gembalanya di ikonnya enggak. Di ikonnya enggak, cuma Sang Theotokosnya jelas selalu ada halo. Kalau gembalanya di sini tidak memakai halo dan juga tidak diperingati dalam Gereja Ortodok Timur. Jadi tidak secara khusus memperingati para gembala-gembala itu. Karena kita nggak tahu ceritanya para gembala itu setelah
Natal itu bagaimana gitu. Nggak ada di tradisi Rasuli juga nggak termuat gitu. Jadi kemungkinan ya mereka biasa mengikuti aja sebagai umat, mungkin seperti itu. Tidak Oh, gitu, terlalu Mas. menonjol kehidupan mereka. Kalau menonjol kan biasanya tercatat dalam dokumen gereja. Gitu. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Ya. Terima kasih. Oke. Sudah cukup? Kalau cukup, mungkin sekarang Kak Yona minta tolong untuk Xenia, ada? Ada. Ya. Pimpin untuk doa penutup, nanti kamu cukup membaca yang U ini ya, sampai ke sini, nanti biar doa pembubarannya Romo yang pimpin. Seperti itu. Yuk, silakan Xenia. Sungguhlah patut dan benar memberkatimu ya Sang Theotokos, yang selalu terberkati dan sangat termurni, serta Bunda dari Allah kita, lebih terhormat dari kerubim, tak terbanding lebih mulia dari para serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh kaulah Sang Theotokos, engkau pejunjung tinggi. Kiranya Sang Tritunggal Kudus memberkati. Amin. Amin. Baik, pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Maka kita bisa selesai dan akan bertemu untuk minggu ini. Ada chatting apa ya? Sebentar. Oh ya, salam dari Mas Karolus. Oke. Oke, sampai jumpa pada pertemuan sekolah minggu yang minggu depan. Akan kita mulai pada jam 6 lagi ya.